Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamnia Susilasari dari Budidaya Perikanan 1B, NPM 20742062. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir praktikum Fisika Kimia Perairan tentang parameter kimia fisika biologi. Parameter fisika merupakan parameter yang dapat diamati akibat perubahan fisika air seperti suhu. Salah satu faktor yang terpenting bagi kehidupan organisme di perairan karena suhu mempengaruhi baik aktivitas metabolisme tersebut. Suhu juga sangat berperan dalam mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Selain itu, peningkatan suhu juga menyebabkan terjadinya peningkatan dekomposisi bahan organik oleh mikroba. 2. Kekeruhan. Kekeruhan adalah suatu ukuran biasan cahaya di dalam air disebabkan oleh adanya koloid dan suspensi dari suatu polutan antara lain bahan organik, buangan industri. Kekeruhan juga disebabkan oleh senyawa yang berasal dari organisme nabati seperti asam gabut, plankton, dan tanaman air. Dikatakan bahwa kekeruhan pada perairan alami merupakan salah satu faktor terpenting yang mengontrol produktivitas kekeruhan, menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Kekeruhan dinyatakan dalam satuan unit turbiditas yang setara dengan 1 mg per liter SiO2. Padatan tersuspensi dan kekeruhan memiliki korelasi positif, yaitu semakin tinggi nilai padatan tersuspensi, maka semakin tinggi nilai kekeruhan. Akan tetapi, tingginya padatan terlarut tidak selalu diikuti dengan tingginya kekeruhan. Ketiga, kecepatan arus. Arus berperan dalam penyebaran unsur hara di perairan. Pergerakan massa air ini membawa nutrien pada massa air yang terangkut dari suatu daerah ke daerah yang lain. Pergerakan air yang cukup besar dapat menunjang proses difusi dan absorpsi unsur dalam proses fotosintesis serta keluarnya hasil-hasil metabolisme. Kecepatan arus suatu badan air tersebut untuk mengasimilasi dan mengangkut bahan pencemar. Pengetahuan akan kecepatan arus digunakan untuk memperkirakan kapan bahan pencemar akan mencapai suatu lokasi tertentu. Apabila bagian hulu suatu badan air mengalami pencemaran, kecepatan arus dinyatakan dalam satuan meter per detik. Alat ukur air berdasarkan parameter fisika. 1. Current meter berfungsi untuk mengukur kecepatan arus dan debit air. 2. Salinometer berfungsi untuk mengukur salinitas air. 3. Termometer air berfungsi untuk mengukur suhu. 4. Turbidity meter berfungsi untuk mengukur tingkat kekeruhan air. Parameter kimia merupakan parameter perairan yang terukur akibat adanya reaksi kimia di perairan seperti 1. pH. Derajat keasaman atau pH merupakan suatu ukuran dari konsentrasi ion hidrogen. Kondisi tersebut akan menunjukkan suasana air itu bereaksi asam atau basa. Nilai pH berkisar mulai dari 0 hingga 14. Nilai 7 menunjukkan kondisi bersifat netral. Nilai pH di bawah 7 menunjukkan kondisi bersifat asam dan nilai di atas 7 bersifat basa. Derajat keasaman pH mempunyai pengaruh yang besar terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan air sehingga sering digunakan sebagai petunjuk untuk menyatakan baik buruknya suatu perairan bagi lingkungan hidup. Walaupun baik buruknya suatu perairan tergantung pula pada faktor-faktor lain.
2. DO. Oksigen memegang peranan penting sebagai indikator kualitas perairan karena oksigen terlarut berperan proses oksida dan reduksi bahan organik dan anorganik dalam kondisi aerobik dan anorganik dengan hasil akhir adalah nutriens dan gas. Alat ukur air berdasarkan parameter kimia. 1. DO meter untuk mengukur kadar oksigen di dalam air atau di dalam suatu larutan dengan sistem digital. Kedua, CO2 meter berfungsi untuk mengukur kadar oksigen. 3. Spektrofotometer berfungsi untuk mengukur amonia, fosfat, nitrat, dan nitrit. Keempat, pH meter untuk mengukur kadar pH atau keasaman basa atau asam. Kelima, kertas pH indikator untuk mengukur pH secara manual. Keenam, nitrasi berfungsi untuk mengukur kadar konsentrasi alkalinitas pada air dengan mencampurkan beberapa larutan dan beberapa volume larutan lain yang sudah diketahui kadar konsentrasi alkalinitasnya atau larutan baku. 3. BOD. BOD merupakan gambaran kadar bahan organik, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba aerob untuk mengoksidasi bahan organik menjadi karbon dioksida dan air perairan. Dengan nilai BOD tinggi mengidentifikasikan bahwa air tersebut tercemar oleh bahan organik. Bahan organik akan distabilkan secara biologis dengan melibatkan mikroba melalui sistem oksidasi, aerobik, dan anaerob. Parameter biologi. Parameter biologi adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui kepadatan biota di dalam air. Biota tersebut dapat berupa plankton, bentos, peripiton, bakteri, maupun biota jenis lainnya. Tetapi dalam dunia perikanan, biota sering diukur adalah jenis plankton dan bakteri baik. Biota yang menguntungkan maupun yang merugikan meliputi 1. Plankton. Plankton adalah mikroorganisme yang hidup melayang di perairan, mempunyai gerak sedikit sehingga mudah terbawa arus. Kedua, bakteri. Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokariotik atau tidak mempunyai selubung inti, uniseluler, dan berukuran renik atau mikroskopis. Alat ukur air berdasarkan parameter biologi. 1. Bogorov Stray berfungsi untuk mengamati zooplankton dalam air. 2. Haemochtometer berfungsi untuk mengamati plankton mikroskopik atau fitoplankton dalam air. 3. Plankton net berfungsi untuk menyaring plankton dalam air dan biasanya terbuat dari nilon berbentuk kerucut dengan panjang 4-5 kali diameter mulut juring. 4. Sedgwick rafter shell berfungsi untuk mengamati fitoplankton dan mikrozooplankton dalam air. Kenapa harus diukur perairan itu? Karena air berperan penting untuk kelangsungan hidup untuk hewan yang hidup di perairan. Dengan begitu, kita harus memperhatikan, mengamati, dan menganalisis air agar terjadinya kualitas air yang baik untuk perkembangbiakan hewan-hewan yang berada di lingkungan perairan.